Selamat malam teman-teman, selamat malam, selamat berjumpa lagi di PRT dan selamat hari Jumat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Ya Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul di sini. Kami mau memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Engkau patut layak dipuji. Dan juga kami mau belajar firman-Mu dan kami mau berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua di sini dan juga memberkati persekutuan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia dengan lagu Kasih Yesus Indah dalam Hidup. Luar biasa. Kami semua mengucap selamat datang kepada tamu istimewa, yaitu siapa tahu Opa Martin dan Oma Kathy. Dia baru mendapat cucu, ya, dan cucunya itu waktu lahir itu kok ya persis ulang tahun saya. Jadi boleh ya diangkat cucu juga ya. Oke, kita bersyukur untuk itu. Dan kita akan melanjutkan sebab Dia hidup.
dan dia berhasil menyelesaikan studinya sebagai engineer. Nah, tapi pada umur 30 dia tiba-tiba sakit kerasnya itu antara mati dan hidup. Jadi dia berdoa, dia mengarang lagu, dan lagunya itu karena dia background ketentaraan, dari lagunya itu marching gitu ya. Terus dan dia dapat mujizat, dia disembuhkan. Sebetulnya dia mesti mati, nanti dia disembuhkan, ditambahi lagi 49 tahun umurnya. Terus dia sekolah lagi, dia sekolah menjadi dokter di Pennsylvania situ. Jadi dia meninggal pada usia 79. Tapi sepanjang hidupnya dia sakit, dan dia encourage kita sebagai orang Kristen, walaupun dalam keadaan sakit pun dia tetap melayani Tuhan. Jadi dia melayani sebagai musician di gerejanya, juga sebagai engineer, dia juga sebagai dokter. Standing on the promises of God. Sambil menunggu kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban dari remahmu, ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
Bapa di sorga, kami menyembah, memuji, meninggikan Engkau, sebab kasih-Mu besar dan tak terhingga. Tuhan Yesus, kami memuji, menyembah Engkau, sebab Engkau rela mati buat kami dan bangkit buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau juga berikan kami Roh Kudus yang diam di dalam hati kami masing-masing, memimpin, menuntun, membimbing, menghibur, dan menguatkan kami. Tak habis-habisnya jiwa kami yang terdalam memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kalau kami masih diberikan nafas hidup hari ini, semua adalah anugerah-Mu. Tuhan, beri kami kesadaran bahwa ketika kami masih bernafas ada tujuannya, yaitu hidup memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Malam ini kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama berdoa syafaat, termasuk kawan-kawan yang di rumah. Kami melayani melalui doa, mendukung mereka yang membutuhkan. Kami memuji-Mu, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Semua adalah anugerah-Mu, dan sekarang kami mau diisi oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini Tuhan, jadikan dia saluran berkat buat kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami di tengah-tengah kelelahan kami. Kami minta kekuatan dari sorga. Kami minta pengertian dan penjelasan dari Roh Kudus, agar firman itu sungguh menguatkan, menghibur, dan membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan sebuah judul, yaitu orang yang bijaksana. Memasuki tahun 2023, saya yakin kita semua ingin menjadi orang yang bijaksana. Ya, perjalanan masih cukup panjang, ini baru bulan kedua. Ya, saya harap kita boleh menyelesaikan tahun ini dengan bijaksana. Saya yakin 100% semua manusia normal ingin menjadi orang yang bijaksana. Amin, saudara setuju? Yang mau menjadi bijaksana coba mengatakan amin. Iya, kalau saudara tidak mau jadi bijaksana itu pasti tidak normal. Nah, menurut saudara, apa kriterianya orang yang bijaksana itu? Saya berikan beberapa daftar di bawah ini, dan saudara boleh mencatat atau memilih kira-kira 5 lah kriteria ya. Yang di rumah saudara juga boleh coret-coret. Saya membaca ada cukup banyak daftar di sini. Ya. Yang pertama, A. Bijaksana itu tergantung dari keberhasilan seseorang dalam sekolahnya. Kalau saudara memilih itu, saudara boleh cek, ya, boleh urut 1, 2, 3, 4, 5 mana yang paling tinggi nanti. Bijaksana itu tergantung dari berapa banyak orang yang menghormati dia. Jadi semakin banyak yang menghormati dia, harusnya semakin bijaksana. C. A, B, C, tergantung berapa cepat dia belajar sesuatu, keterampilan, ya, cepat menangkapnya begitu ya, itu bijaksana. D, tergantung berapa banyak dan ruwetnya perbendaharaan kata-katanya. Jadi kalau dia ngomong itu, wah, kata-katanya luar biasa, ya, bendaharanya, ya, dan kadang-kadang membuat kita berpikir dan gak mengerti. E, tergantung bagaimana dia menggunakan inteleknya atau pikirannya. F, tergantung berapa banyak gelar pendidikannya. Makin banyak gelarnya makin bijaksana. Di depan nama, di belakang nama, di atas nama, dan di bawah nama mungkin. G, tergantung berapa banyak kesuksesan yang pernah dicapainya. Dalam banyak hal, entah olahraga, masak-memasak, entah pertandingan ini dan itu, bisnis, dan macam-macam kesuksesan. H, tergantung berapa banyak buku yang dibacanya. Kutu buku biasanya bijaksana. I, tergantung berapa banyak uang yang dihasilkannya lewat internet, khususnya di zaman ini. Ya. Lalu J, tergantung berapa nilainya dalam tes IQ.
K, tergantung banyaknya kawan-kawan yang dimilikinya. L, orang bijaksana itu tergantung bagaimana baiknya dia dalam menyelesaikan sebuah tugas. Nah saudara, semua yang dari A sampai L itu ya rata-rata cuma 3 kategori, yaitu otak, lebih cerdas, lebih pintar, atau keterampilan, skill, dan satu lagi relasi sosial. Banyak orang menilai bahwa bijaksana itu adalah soal pikiran. Ya, bagaimana dia gunakan inteleknya. Tapi ternyata banyak orang yang inteleknya tinggi, punya gelar banyak, tapi gak bijaksana. Bisa gak? Bisa. Pernah seorang profesor marah-marah di atas pesawat kepada pramugari, gara-gara pesawatnya telat 1 jam. Padahal bukan salah pramugari, bukan salah pilot. Tapi memang cuaca dan berbagai macam hal. Dia bilang, saya mau mengajar, saya ini guru besar. Inteleknya pasti hebat di IQ-nya ya. Tapi dia marah-marah terhadap orang yang tidak seharusnya menerima kemarahannya. Nah ini pasti menurut Andi kurang bijaksana ya. Banyak orang menilai bijaksana itu hanya soal intelek, soal pikiran, atau soal relasi, banyak kawan, ya banyak yang menghormati. Tapi juga ada yang dihormati karena sungkan, karena jabatan, karena ada sesuatu pengaruh. Begitu sudah tidak ada pengaruhnya, nggak ada lagi yang menghormati. Banyak presiden-presiden yang tadinya diktator, ya, lalu orang yang keras yang nggak mau hormat, tapi setelah dia turun nggak dihormati lagi, ya. Dan juga relasi. Banyak orang punya kawan, tapi pas dia waktu kaya raya, ya, waktu masih bisa traktir makan. Tapi apakah itu menunjukkan seorang yang bijaksana? Nah ini nanti kita akan melihat kepada Alkitab, apa kata Alkitab. Nah B dulu, pertanyaan yang B. Pernahkah saudara beranggapan bahwa saudara itu benar dalam suatu hal? Awalnya saudara anggap saudara benar, tapi akhirnya ternyata saudara salah. Pernah nggak saudara punya pengalaman seperti itu? Nah kalau pernah, coba sharingkan apa yang terjadi. Dan bagaimana perasaan saudara saat itu? Kecewa, malu, atau ada juga yang marah-marah karena gengsi, ya kan? Pernah nggak saudara salah masih gengsi, lalu marah-marah dan bela diri? Ya, itu tentu adalah respon yang tidak bijak. Nah orang yang bijak tentu dia akan mengakui kesalahannya. Oh sorry ya, dia rendah hati, mengakui kesalahannya dan kemudian berubah. Itu adalah respon yang terbaik. Respon sebagai seorang yang bijaksana harusnya seperti itu contohnya. Nah mari kita lihat apa kata Alkitab soal menjadi orang yang bijaksana. Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7, kita baca sama-sama ayat yang sudah di sana. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah saudara, istilah takut akan Tuhan itu adalah mencakup hati yang menghargai karya Tuhan. Jadi ini permulaan hikmat, permulaan bijaksana itu adalah hati. Bukan pikiran dulu, hati dulu. Pikiran boleh penuh, pikiran boleh hebat, tapi kalau hatinya tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, dan merespon dengan hati, itu belum bijaksana. Nah ditambah dengan pikiran yang kembali kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Betul bahwa bijaksana itu mencakup hati tapi juga pikiran. Intelek tidak salah, tapi haruslah intelek itu dicocokkan, dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi, takut akan Tuhan itu mencakup keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah definisi bijaksana. Jadi bijaksana bukan hanya soal intelek, soal keterampilan, soal gelar, soal relasi, tetapi soal apa? Hati yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, pikiran yang kembali kepada firman Tuhan, dan kemauan yang melakukan kehendak Tuhan. Ini definisi dari bijaksana. Ya, nah konteksnya Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo, saudara.
Waktu Salomo barusan naik tahta menjadi raja Israel, Tuhan memberi dia kesempatan untuk memilih. Tuhan katakan, silakan kamu pilih apa yang akan kamu minta. Kalau hari ini doamu akan dikabulkan. Lalu Salomo tidak minta kekayaan, dia tidak minta kepintaran, dia juga tidak minta kuasa yang besar, dia nggak minta kegagahan, kekuatan fisik, tidak. Tapi Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Nah, ini bijaksana. Hatinya kembali kepada Tuhan, pikirannya kembali kepada Tuhan, dan keinginannya kembali kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak minta apa-apa. Aku minta, berilah aku hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini. Bijaksana untuk bisa memimpin bangsa ini. Lalu Tuhan bilang, karena engkau meminta yang benar, yang tepat, yaitu bijaksana dan hikmat, maka aku akan tambahkan kekayaan, kemuliaan, dan berkat-berkat lainnya. Jadi saudara, kalau dikasih kesempatan minta, jangan salah minta, saudara. Ya, minta yang tepat, maka engkau mendapatkan yang lain-lain. Salah minta, saudara, kemudian akan gagal. Ya, jangan minta berkat Tuhan, tapi minta Tuhan sendiri, sumber dari berkat dan sumber dari hikmat itu. Nah, kemudian lepas dari perjalanan Salomo yang jatuh bangun, kita tahu dia jatuh bangun, khususnya di dalam kekuasaannya, kekayaannya, dia pernah lupa sama Tuhan, ya, dia pernah menghabiskan waktunya untuk kehidupan duniawi, ya, istri dan bundiknya aja 1000 orang, bayangkan, ya, sibuk mengurus wanita daripada mengurus pekerjaan Tuhan. Lepas dari itu akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Karena hikmat itu Tuhan izinkan Salomo menulis beberapa kitab dalam perjanjian lama, yaitu Amsal. Itu semua nasihat-nasihat dari firman Tuhan yang pernah dipelajari dan dialami. Lalu menuliskan pengkhotbah, menuliskan penyesalannya, menuliskan pengalaman pribadinya ketika mencari sesuatu dari dunia ini dia gagal. Dan kemudian pasal 12 dia kembali kepada Tuhan. Itu nasihat buat kita. Dan kemudian dia menulis Kidung Agung sebagai simbol daripada gereja Tuhan dan hubungan dengan Tuhan. Hubungan dia dengan kekasihnya itu adalah simbol dari hubungan orang Kristen dengan Tuhan. Dan dia menulis beberapa Mazmur juga dalam kitab Mazmur. Ini luar biasa. Hari ini kita semua punya kelemahan. Hari ini kita semua punya keterbatasan. Hari ini kita punya kekurangan masing-masing. Tapi jangan karena kekurangan, keterbatasan, atau kelemahan itu kita pikir kita tidak mungkin menjadi orang bijaksana. Masih bisa. Karena Tuhan akan memberikannya kepada semua kita. Menjadi orang yang bijaksana. Seperti dia memakai Salomo, dia bisa memakai kita. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 itu ada 3 rahasia. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 pelajaran penting dari 2 ayat itu yang ditulis juga oleh Raja Salomo. Bagaimana konkretnya menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama, percaya pada Tuhan secara total. Istilah segenap hati di situ artinya iman yang tidak ada keraguan-raguan. Ya. Iman yang tidak ada rasa curiga. Ya. Bahasa Inggrisnya trust, mempercayakan. Bukan hanya belief yang di otak saja, di pengetahuan saja, di intelek saja, tapi trust yang ada di hati, segenap hati. Ibarat seorang anak kecil, ya, kalau suruh lompat pasti lompat. Sekarang saya udah bisa main dengan Noah, ya, dia mulai merangkak dan mulai berdiri, ya. Suruh terjun dia bisa terjun di dada kita, ya. Lucu sekali, sudah mulai ngoceh, walaupun saya belum mengerti bahasanya. Tapi pasti dia senang karena ketawanya senang, bukan main. Ya, Pak Martin sabar,
Waktu Bayu masih kecil, cucumu ya, tapi besar dikit, Noah sebentar lagi pasti udah bisa jalan, dia merangkak, berdiri. Ya. Ada percaya yang seperti itu. Ya, kita kasih apa dia terima, kita suruh apa dia lakukan. Saya kira semua yang punya cucu, punya anak, punya pengalaman yang sama. Tapi herannya makin kita besar, ya, makin dewasa jadi curiga, betul nggak? Kalau Ci Olin suruh lompat dari ranjang, Pak Indra nangkep, mau nggak dia lompat? Maksud saya Pak Indra bukan seperti ini, ya, dia badannya sterek, ya, 250 kilo, berotot, ke gym, dia bisa angkat 200 kilo. Nah, Ci Olin paling 50 kilo. Nah, lompat kira-kira mau nggak? Dia tangkep. Yakin, nggak mikir ya, nggak mikir langsung lompat. Nah ini loh bedanya. Kadang-kadang kita sudah makin dewasa, sudah makin banyak pakai pikiran, kita olah pakai pikiran. Mungkin nggak dia bisa tangkap saya. Menurut perhitungan matematika harusnya bisa. Melihat ototnya harusnya bisa, ya kan? Kuat ini. Saya baru 50 kilo, kalau saya lompat itu bisa tangkap 200 kilo. Tapi kalau disuruh lompat, kenapa? Kan? Kita mulai curiga kan? Jangan-jangan dia ini. Nah itu loh maksudnya. Gak ada segenap hati, ada curiga. Itu sebabnya Yesus bilang, hendaklah kamu punya iman seperti seorang anak kecil. Sebab iman yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Jadi hati-hati, makin banyak pakai intelek, makin banyak pikiran dan kita curiga sama Tuhan, kita mulai ragu sama Tuhan, jangan-jangan makin jauh dari kerajaan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, ayo lompat, ayo datang saja ibadah, ya. Saya sering kasih contoh, minggu pagi 10.30, kamu WL, tiba-tiba ada telepon, ajak kamu ke Las Vegas. Cuma drive saya ke Las Vegas kasih 20.000, Pak, Indra pilih apa? You pilih WL atau pilih 20.000 drive temanmu ke Vegas? Nah, gampang ya. Ini baru duit, belum lagi yang lebih besar, ya kan? Saudara jangan main-main dengan nasar loh. Tadi bagus sekali ya kesaksian Bu Dina ya. Dia pernah bernasar belum di fulfill, ya. Lalu Tuhan izinkan dapat tiket, langsung di fulfill. Langsung digenapi. Ya. Kalau kamu pernah bernasar, kamu main-main nggak kasih, tahu-tahu bisa terjadi something loh. Karena kamu pikir, ya, saya selalu bilang kalau you udah bernasar, lebih baik bayar nasar. Mungkin Tuhan nggak izinkan kamu memenuhinya. Ya, jadi jangan main-main. Bagus sekali ya. Jadi Pak Indra mau doakan, tapi ada yang bernasar tapi belum bayar untuk masak ya. Sudah bernasar ya. Sudah bernasar cuma belum bayar. Minggu depan mau dibayar, jadi pasti minggu depan nggak mati Pak. Ya, cuma depan masih hidup. Ya, you harus bayar dulu dasarnya karena you udah mau bayar. Ya, kalau nggak bayar terus, Tuhan bilang ya udahlah, udah diingetin juga. Ya, udah pulang aja gak ada gunanya. Maybe happen, I don't know. Bukan aku nakutin. Tapi maksud saya, mari kita belajar jadi orang bijaksana. Kadang-kadang karena harta, karena benda, karena duniawi, kita rela kemudian tidak percaya segenap hati. Tuhan, aku mau percaya kepadamu sih. Kau sanggup menolong aku, kau bisa menyembuhkan aku, kau bisa mencukupkan kebutuhanku. Tapi, nah udah kalau pakai tapi, itu curiga datang. Ya. Tapi Tuhan gimana? Bulan ini belum bayar nih bill. Ya. Tapi kita mulai nego sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ayo lompat. Aku akan menangkapmu dan memelihara kamu. Itu yang dimaksud dengan iman yang tidak ragu, yang tidak curiga. Itu bijaksana. Ya. Yang kedua, jangan bersandar pada diri sendiri. Nah, bersandar pada diri sendiri itu biasanya hubungannya dengan bersandar pada apa? Rasio pikiran kita. Karena pinter, karena intelek, karena perasaan. Ya. Jadi kita mengambil keputusan itu based on perasaan. Ada orang bilang sama Pak, saya bukan nggak mau melayani, tapi saya pengen hatiku dulu yang senang. Jadi saya jangan dikasih dulu lah pakai jabatan atau yang perlu rapat meeting. Saya pokoknya bebas. Kalau hati saya senang, saya melayani. Kalau saya nggak senang, ya saya nggak mau. Jadi based on what? Perasaan.
Nah ini namanya pengertian diri sendiri. Bersandar pada diri itu bisa bersandar pada kepintaran otak kita, perhitungannya, untung rugi dan sebagainya. Juga bisa bergantung perasaan, juga bisa bergantung kemauan. Ya mau-maunya saya, kalau saya mau saya datang, nggak mau ya sudah. Ya, jadi mau-maunya saya. Nah ini hati-hati saudara. Padahal mau-maunya kita itu adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kamu mau, ya seringkali waktu kamu mau, Tuhan sudah tidak mau. Nah ini menjadi bahaya saudara. Ya. Dan satu lagi tergantung apa? Tergantung pengalaman. Oh dulu pengalaman saya begitu kok. Dulu begitu kok. Kita mulai bergantung pada pengalaman kita. Kita memetik pengalaman itu lalu kita jadikan standar ukuran di dalam pengertian kita. Kita merasa aku bisa karena aku pernah punya pengalaman. Aku mampu karena aku punya pengalaman. Nah saya bersyukur sekali ini pulang di Indonesia, selain KKR di beberapa tempat di Sumatera, pasti Medan, ini hampir di semua tempat, Jambi, Tanjung Balai, ya, ada saja Tuhan temukan orang-orang yang belum percaya yang bisa saya PI pribadi. Ya, nah saya kasih contoh satu yang di Medan. Medan ini teman saya mau ajak makan. Lalu dia bilang, Pak, ada teman saya yang ya kadang ke gereja, kadang enggak. Tapi terakhir dia bilang, aku pokoknya udah gak mau lah ke gereja. Ya, jadi tolong Pak nanti sambil makan Injili. Rupanya dia dikecewakan oleh cukup banyak orang Kristen. Nah ini saudara, banyak orang Kristen yang ngaku Kristen tapi tidak bijaksana. Kemudian gara-gara tidak bijaksananya orang-orang Kristen mengakibatkan si dia itu menganggap semua orang Kristen begitu. Jadi generalisasi, pukul rata. Ya. Mungkin yang dia kenal katakanlah 20 yang jelek, entah dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam apa saja, tapi dia sama ratakan semua begitu. Nah untuk orang-orang itu saya biasanya agree dengan dia. Saya bilang, di dunia ini pasti ada orang-orang Kristen yang palsu. Ya, jangankan orang Kristen palsu, pendeta palsu aja banyak. Apalagi kalau Bapak sudah ke Amerika. Banyak itu gereja liberal, hampir 50% dari seluruh kekristen di Amerika. Ya, Bapak belum pernah kan tahu ada pendeta homo, pendeta lesbian, lebih ngeri lagi. Ya kan? Dari cuma teman-teman yang mengecewakan kamu. Itu fakta. Ada sesuatu yang palsu. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang palsu, semua jadi palsu. Dan Bapak kemudian anti, ada orang jual diamond palsu, Bapak pernah beli diamond palsu 2 atau 3 kali. Tapi bukan karena ditipu oleh penjual diamond palsu, Bapak kemudian memusuhi semua diamond, dan tidak pernah lagi beli diamond asli untuk istri, betul nggak? Dia manggut-manggut mengerti. Singkat cerita ngomong cukup lama, 1 jam, terakhir dia bilang, Pak kesimpulannya begini deh. Ya apa yang Bapak cerita saya udah tahu tentang Yesus. Tapi saya masih percaya pada diri sendiri. Nah ini, seperti ini. Menjadi orang yang percaya pada diri sendiri. Saya punya pengalaman, saya punya usaha, punya segalanya. Dan saya bisa selama ini mengatur hidup saya dan saya menikmati sampai hari ini. Ya, saya rasa saya bisa mengatasi apapun dengan diri saya sendiri. Saya bilang, oh bagus sekali, jarang orang seperti Bapak. Saya memuji dia. Tapi saya bilang, coba izinkan saya tanya beberapa pertanyaan. Pertama, kalau Yubi katakan bisa bersandar diri dan menyelamatkan diri, you bisa nggak mengangkat dirimu sendiri saja 1 milimeter di atas permukaan bumi ini? Jangankan selamat diri lo, angkat saja rambutmu sendiri 1 mili dari bumi ini nggak bisa. Ya tentu ada daya tarik bumi, betul. Coba yang lain. Bagaimana kalau sakit penyakit harus datang, misalnya waktu COVID? Bapak berhasil nggak dengan kepandaianmu sendiri untuk menolak si sakit? Jelas nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Saya juga nggak bisa. Nggak ada manusia bisa menolak sakit kalau pas datang. Dan satu lagi, Bapak nggak bisa menolak maut. Ya kita umurnya hampir sama. Saya bilang beda 4 atau 5 tahun. Lalu saya jelaskan bahwa sehebat apapun seseorang, kaya, pintar, sukses dalam bisnis, ya, tetap terbatas. Gak bisa bersandar diri sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya saya tawarkan Yesus.
Bukan tawarkan Bapak seperti orang Kristen yang pernah kecewakan Bapak, tapi saya tawarkan Kristus yang sudah bangkit. Itu fakta sejarah. Kalau ada waktu keliling dunia, lihat museum-museum di seluruh dunia, dokumen-dokumen tentang Kristus. Itu mahal sekali harganya. Satu keping kecil $1 juta. Itu asli. Kalau itu palsu udah dibuang sejak dulu ribuan tahun lalu. Nah, singkat cerita, hari itu dia merendahkan hatinya, menerima Kristus. Satu kalimat demi satu kalimat, merendahkan hati, mengakui kerendahannya, menerima Kristus menjadi juru selamat pribadi. Puji Tuhan ya. Orang yang tadinya bersandar pada diri sendiri, akhirnya dia mengaku tidak sanggup bersandar diri sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin saudara sukses dalam pengalaman, sukses di dalam bisnis, sukses secara sekolah, intelek saudara, dan lain sebagainya, keuangan, harta. Rasanya di dunia ini gak butuh siapa-siapa. Tapi ingat, ketika engkau mengakui keterbatasanmu, di situ bijaksana. Mengakui bahwa engkau tidak bisa melawan sakit dan maut, itu bijaksana. Dan kamu membutuhkan Tuhan. Semua yang kau punya terbatas. Hanya orang yang mengakui keterbatasannya adalah seorang yang bijaksana. Yang terakhir, libatkan Tuhan dalam semua aspek hidup. Nah, istilah laku, segala tingkah laku atau segala laku, ya firman itu, akui dia dalam segala lakumu. Istilah segala laku di situ artinya keputusan, sikap dan perbuatan. Ya, jadi setiap keputusan kita, setiap sikap kita, setiap perbuatan kita, libatkan Tuhan. Pak, gimana libatkan Tuhan? Tuhan aja gak lihat. Libatkan Tuhan artinya saudara memakai ajaran Tuhan sebagai ukuran. Nah, izinkan saya tanya, dalam pengalaman hidup saudara sehari-hari, siapa atau apa yang paling banyak mempengaruhi saudara dalam mengambil keputusan? Ada beberapa pilihan di situ saya tulis. Apakah saudara lebih percaya teman, ya, suami atau istri, itu yang mempengaruhi saudara mengambil keputusan? Tidak heran banyak suami bilang, nanti tanya istri dulu ya. Kalau anak yang tanya mama dulu ya. Jadi mama adalah ukuran, atau istri, ya, atau diri sendiri. Seperti orang tadi, diri sendiri. Aku tahu, aku bisa, aku sanggup. Atau tidak ada siapa-siapa. Nggak mungkin. Kalau sudah bilang tidak ada siapa-siapa, itu mustahil. Pasti ada sesuatu atau seseorang. Guru atau dosen, orang tua, pemerintah, pendeta, Alkitab, pembimbing saudara, selebritis, dokter, media sosial, tetangga, atau lainnya. Apa atau siapa yang menjadi ukuran saudara dalam mengambil keputusan, dalam bersikap dan melakukan perbuatan? Nah, ingat saudaraku, Alkitab adalah jawaban terbaik. Alkitab adalah ukuran absolut dalam sikap, dalam keputusan, dan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu sebabnya Martin Luther ketika mengadakan reformasi, motonya cuma satu, back to the Bible. That's it. Ketika semua manusia back to the Bible, dia katakan kembali kepada prinsip Alkitab, di situ terjadi kebangunan rohani yang sejati, sebab semua manusia akan mendapatkan bijaksana yang sejati. Sebagai penutup, mari kita meneladani doa Nabi Musa dalam Mazmur 90 ayat 12. Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu doa dari Musa di masa tuanya 120 tahun. Nah, hidup Musa 120 tahun dibagi 3. Bagian pertama, 40 tahun pertama, dia merasa, aku bisa melakukan apa saja. Dia anak Firaun, ya kan? Dia pintar, dia inteleknya luar biasa. Dia dapat pendidikan terhebat di Mesir. Aku bisa segala-galanya, 40 tahun pertama. Tapi ketika dia menganggap diri benar, akhirnya dia salah ketika membunuh seorang Mesir. 40 tahun kedua Tuhan izinkan dia melarikan diri. Dan dia di situ mengakuinya,
aku tidak ada apa-apanya. Baru kemudian 40 tahun ketiga, dia kembali dipakai oleh Tuhan. Dan dia bersandar Tuhan, dia katakan, aku bisa melakukan apa-apa. Saya harap dari pengalaman dan hidup Musa kita belajar sesuatu. Saya tidak tahu saudara ada pada fase apa. Apakah sekarang saudara merasa, aku bisa segala-galanya, aku mampu segala-galanya. Atau saudara fase kedua, dengan rendah hati mengatakan, aku tidak ada apa-apanya. Atau sudah mulai masuk fase ketiga, bersandar Tuhan, aku bisa melakukan apa-apa bersama Tuhan, bahkan yang lebih besar dari sebelumnya. Saudara ada di fase berapa? 1, 2, 3. Dan di fase ketiga inilah kemudian Nabi Musa mengajar kita semua berdoa, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Istilah menghitung hari-hari di situ artinya menjalani setiap hari. Bukan hanya duduk-duduk berhitung secara matematis, tapi menghitung hari-hari artinya menjalani setiap hari. Menjalani setiap hari dengan bijaksana dari Tuhan. Praktisnya bagaimana? Hati kita kembali kepada kasih Kristus. Ingat, ketika hatimu tidak kembali kepada Kristus, kepada salibnya, hatimu bisa berkhianat padamu dan membuat kamu menyimpang. Pikiranmu kembali kepada firman, ini ukurannya. Apakah pikiranmu cocok dengan Alkitab? Maka pikiranmu akan memberimu petunjuk untuk hidup lurus. Dan keinginanmu dicocokkan kepada kehendak Tuhan. Itulah bijaksana yang sejati. Amin. Ayo kita hafal. Hati kepada kasih Kristus. Hati, 1, 2, 3. Hati kepada kasih Kristus, pikiran kepada firman Tuhan, pikiran kepada firman Tuhan, keinginan kepada kehendak Tuhan, keinginan kepada kehendak Tuhan. Itu bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus membimbing kami, setiap pribadi kami. Ya Tuhan, tolong kami menjadi orang yang bijaksana. Kami dia tahu berapa banyak panjangnya umur yang akan Tuhan beri kepada setiap kami. Tapi biarlah Tuhan, kalau 2023 ini Tuhan siapkan buat setiap kami, beri kami bijaksana yang sejati. Ajar kami supaya hati kami selalu kembali kepada salib Kristus, cinta kasih Kristus di Golgota. Sehingga kami tidak berani tidak mengasihi Tuhan. Sehingga kami tidak mencintai dunia ini melebihi daripada mencintai Tuhan. Tolonglah kami supaya pikiran kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Dunia mengajarkan filosofi yang berbeda. Manusia terbatas. Dunia mengajar penyimpangan. Biarlah kami diluruskan oleh firman-Mu. Dan Tuhan tolong supaya keinginan kami bukan lagi mengejar harta dunia, mengejar hal-hal yang bersifat sementara, tapi keinginan kami melakukan kehendak Tuhan yang bernilai kekal, yang membuat hidup ini berarti. Sehingga ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami akan disambut oleh Tuhan dengan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, yang bijaksana, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Kami minta semua ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita satukan hati. Allah kuasa melakukan segala perkara.
Kuasa Pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami dengan memberikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mati dan bangkit buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau bukan saja menyelamatkan kami, tapi Engkau memberkati, menyertai, menyembuhkan dan memulihkan. Malam hari ini kami ingin berdoa syafaat dengan sehati buat saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani. Kami mohon kuasa darah-Mu menyembuhkan mereka satu persatu. Ci Lili yang batuk-batuk, Asher yang masih batuk-batuk juga, Ci Eti yang kena asma, Wan yang jantungnya lemah dan kadang masih sesak nafas. Ya Tuhan, Engkau menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu memulihkan. Kami doakan papanya Putri, Pak Slamet, sudah selesai pemasangan tube. Tuhan, kurangi sakitnya, kali dia bisa istirahat, dia pulih. Dan minggu depan akan mulai radiasi. Tuhan, siapkan dia fisik, mental, dan rohani. Kami yakin Tuhan, Kau memulai pekerjaan yang baik, Kau akan meneruskan dan menggenapinya. Sembuhkan dia Tuhan. Tuhan, kasihani Tante Merin dalam pemulihan jantung dan kakinya, Budi Sayogyo dalam proses kimo dan pemulihan, juga adik kakak ipar dari Ciolin, Evi di Toronto yang juga menjalani kimo. Tuhan, Kau yang tumpangkan tangan-Mu. Tuhan, berkati obat yang masuk ke tubuh mereka dan Tuhan sembuhkan. Tuhan, memberkati Ibu Nina Panginda, walaupun tubuhnya lemah, kadang masih sakit, juga levernya dan bagian-bagian lain yang Tuhan tahu. Tuhan, dia tetap melayani Tuhan dengan semangat. Kami bersyukur. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, pulihkan dia secara sempurna. Dengan Pak Mohtar dan Evan, seluruh keluarga dipakai oleh Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Kami doakan Arthur, Pak remaja kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihani dia, beri kesembuhan yang sempurna. Kami bersyukur untuk kerinduannya melayani di bidang musik. Tuhan, pakai dia juga. Sejak muda dia boleh menyerahkan talenta dan hidupnya untuk dipakai dalam kerajaan-Mu. Tolong Walter, suaminya Eti, supaya mata kanannya bisa melihat dengan jelas, ya Tuhan. Engkau dengarkan doa kami, doa dia yang terus berharap kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk Jane Atmojoyo, pemulihan jantungnya. Charlie, adik kami, Tuhan, Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Kalau Kau izinkan dia di dunia ini, pasti ada gunanya dan manfaatnya untuk kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk baby Noah, untuk proses kesembuhan jantungnya. Masih satu titik kecil, Tuhan. Kuasa-Mu dan waktu-Mu adalah yang terindah dan paling tepat, ya Tuhan. Kami serahkan mereka yang di Indonesia, kakaknya Ci Evi, juga mamanya Ramona, anaknya Cirita, Yafet Martin. Tuhan, mereka dalam kelemahan tubuh menunggu pemulihan. Tuhan, kasihani, tumpangkanlah tangan-Mu dan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Saat ini, ya Tuhan, kami berdoa untuk para senior kami. Untuk Om Paul Wardana, Tuhan berikan dia kesehatan, semangat baru di tahun baru ini, untuk tetap bisa mengkoordinir, menjadi berkat bagi semua anggota senior di Evergreen. Tuhan, tolong Tante Lena, tambahkan dia daya ingat dan kakinya yang lemah. Tuhan, jamah, tumpangkan tangan-Mu, ya Tuhan. Beri anugerah-Mu yang baru setiap hari. Kami doakan Pak Hari dalam pemulihan kesehatannya, juga Ci Sylvia Lee untuk kesehatan fisik dan matanya. Kami juga datang berdoa untuk Pak Indra, ya Tuhan, menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah supaya kakinya yang lemah dan punggungnya, ya Tuhan, tempat-tempat yang lemah, Tuhan tahu. Kami dengan sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat minta kesembuhan yang sempurna bagi dirinya, supaya dengan Ciolin bisa tetap kompak, sehat, semangat melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan berikan panjang umur, Tuhan beri kesehatan fisik, mental, dan rohani. Kami doakan juga senior-senior yang lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Om Budi Pualamsah,
atau Oni di Indonesia, dan Tante Rosti, Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh, dalam kesendirian, Tuhan temani mereka. Kau sahabat yang terbaik ya Tuhan. Berkati anak, mantu, cucu supaya takut akan Tuhan dan hormat orang tua, bisa memelihara mereka satu persatu. Kami bersyukur juga untuk Bapak Martin dan Ibu Catherine yang bersaksi bagi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk cucu yang baru, Naomi. Tuhan juga memberkati seluruh keluarga, Grace, Musa dan bayinya sehat. Dan syukur mereka ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh terus memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan Pak Martin, sehingga di Indonesia pun dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya Tuhan, kami doakan Indonesia untuk ekonomi, untuk keamanan, khususnya suhu politik yang mulai memanas menjelang pemilu tahun depan. Tuhan kasihani supaya rakyat Indonesia lebih melek politik dan mereka tahu memilih orang yang tepat sesuai dengan keizinanmu Tuhan. Siapa yang akan memerintah? Berikanlah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan seluruh kesejahteraan rakyat di Indonesia. Tuhan kasihani Amerika yang semakin menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan, berilah kebangunan rohani dan moral agar Amerika ini tidak musnah oleh karena murka-Mu dan pengadilan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ya Tuhan. Entahkah melalui media sosial, literatur, melalui radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, penginjilan pribadi, dan berbagai macam cara. Ya Tuhan, masih banyak yang belum mengenal-Mu. Tuhan, menangkanlah jiwa-jiwa itu. Berkati hamba-hamba-Mu, para misionaris yang melayani di pedalaman, di daerah yang sulit, di negara-negara yang anti kekristenan. Tuhan, kasihani mereka, lindungi nyawa mereka, dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Berikanlah kesehatan jasmani dan rohani. Berikanlah saling mengasihi dan saling menguatkan. Berilah kesetiaan dalam beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Khususnya kami doakan acara apresiasi aktivis 18 Februari mendatang Tuhan. Kami bersyukur lebih 50% jemaat IGNC yang aktif melayani. Kami rindu semua jemaat Tuhan bukan menjadi orang yang pasif, tapi terlibat dalam melayani Tuhan. Sebab Kau percayakan karunia-karunia untuk melayani. Berkati seluruh program gereja dan proses pelunasan gedung ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, Kau sendiri yang mencukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap pribadi yang diam-diam berdoa di hadapan-Mu. Entahkah yang hadir di sini maupun yang di rumah. Tuhan, dengarlah doa anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jawablah doa anak-anak-Mu Tuhan. Entahkah soal kesehatan, pekerjaan, sekolah, relasi, keluarga, bisnis, keuangan, teman hidup, status. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Bagi yang keterikatan belenggu tertentu, berhala tertentu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hancurkan dan patahkan. Berilah pelepasan dan kebebasan yang sesungguhnya. Sebab firman-Mu, kebenaran-Mu memerdekakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, khususnya yang sudah menantikan Tuhan cukup lama. Engkau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sendiri yang berjanji di Efesus 3:20, kuasa-Mu melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan. Itulah mujizat-Mu yang melampaui segala sesuatu. Curahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati, yang sungguh-sungguh tidak bersandar pada diri sendiri, yang sungguh-sungguh mengakui Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Dokter segala Dokter, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan memohon mujizat Tuhan. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Saudara, 2 hari lagi tetap ada ibadah live di gereja hari Minggu jam 11. Minggu ini kita akan rayakan hari Valentine, hari cinta kasih. Dan tema khotbah adalah relasi cinta dan waktu. Mari datang beribadah bersama-sama kami. Bagi saudara yang sakit, yang tidak punya kesempatan, tetap boleh ibadah online. Pukul 5 atau pukul 6 sudah bisa ditayangkan. Tuhan memberkati saudara sekalian.